Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ambulans Bawa Jenazah Melintasi Alas Purwo. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Malam itu, langit Surabaya diselimuti mendung tebal. Kilatan petir sesekali menerangi kota, seolah mengintip sesuatu yang gelap sedang terjadi. Di sebuah rumah sakit umum, Tio, seorang sopir ambulans, baru saja selesai memarkirkan kendaraannya. Tio mengusap peluh di dahinya. Malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Seorang perawat berlari menghampirinya. Tio, ada tugas mendesak. Jenazah ini harus diantar ke sebuah desa kecil di Banyuwangi malam ini juga, kata perawat itu sambil menyerahkan dokumen. Tio membaca nama desanya, Desa Watu Alas, Banyuwangi. Jauh sekali. Apa tidak bisa besok pagi? Tanya Tio. Tidak bisa. Keluarga meminta jenazah segera dimakamkan. Permintaan terakhir sebelum subuh, jawab perawat tegas. Dengan berat hati, Tio mengangguk. Tak lama kemudian, Tari, asisten rumah sakit sekaligus teman Tio, muncul sambil membawa sekotak peralatan. Kamu serius berangkat sendiri ke Banyuwangi? Tanya Tari. Tidak ada pilihan. Ini tugas, jawab Tio. Kalau begitu, aku ikut. Tidak aman pergi sendiri malam-malam sejauh itu, kata Tari, menawarkan diri. Tio awalnya ragu, namun melihat ketegasan Tari, ia mengangguk. Mereka berdua memasukkan peti jenazah ke dalam ambulans. Hujan mulai turun saat mereka meninggalkan rumah sakit. Lampu kota Surabaya perlahan memudar di kejauhan, digantikan oleh jalanan gelap yang sunyi. Di tengah perjalanan, Tari mencoba mencairkan suasana. Pernah dengar tentang Alas Purwo, hutan yang akan kita lewati nanti? Tanya Tari. Sedikit, orang bilang itu salah satu tempat paling angker di Jawa Timur, jawab Tio sambil tetap fokus mengemudi. Bukan cuma angker, katanya banyak yang hilang di sana. Kalau malam, suara-suara aneh sering terdengar, lanjut Tari. Tio hanya tersenyum tipis. Jangan menakut-nakuti, aku sudah cukup tertekan membawa jenazah ini, kata Tio. Namun, jauh di lubuk hatinya, Tio tak bisa menepis rasa khawatir. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di gerbang hutan Alas Purwo. Hujan semakin deras, membuat suasana semakin mencekam. Lampu depan ambulans hanya mampu menembus kegelapan sejauh beberapa meter. Terlalu gelap, kita istirahat dulu di sini, kata Tio sambil meminggirkan ambulans di sebuah tempat yang tampak seperti pintu masuk hutan. Mereka berdua turun untuk meregangkan tubuh. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Langkah itu berat, menyeret seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Tio, kamu dengar itu? Bisik Tari. Suaranya gemetar. Tio mengangguk. Ia mengarahkan senter ke arah suara. Namun, yang terlihat hanya pepohonan besar dan bayangan gelap yang bergerak perlahan. Siapa di sana? Teriak Tio, mencoba memberanikan diri. Tak ada jawaban. Hanya bunyi langkah yang semakin dekat. Tiba-tiba, suara keras menghantam sisi ambulans mereka. Tari menjerit. Mereka berdua bergegas kembali ke dalam kendaraan. Saat menyalakan mesin, Tio melihat ke kaca spion. Di belakang ambulans, sosok gelap berdiri. Tinggi, besar, dengan mata merah menyala. Sosok itu hanya diam, memandangi mereka. Tio, cepat jalan, teriak Tari. Tio menginjak pedal gas. Ambulans melaju kencang meninggalkan gerbang hutan. Namun, di dalam hatinya, Tio tahu ini baru permulaan. Sesuatu di hutan itu sedang mengawasi mereka. Ambulans melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan gerbang hutan. Namun, di dalam kabin, suasana terasa mencekam. Tari masih terengah-engah, tangannya menggenggam erat kursi. Tio, aku yakin itu bukan manusia, ucap Tari, suaranya bergetar. Tio tak menjawab, fokusnya tertuju ke jalanan di depan. Hujan semakin deras,
membuat pandangan semakin terbatas. Namun, dalam hatinya, ia setuju dengan Tari. Sosok tadi tak seperti sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Setelah beberapa kilometer, mereka tiba di jalan kecil yang lebih masuk ke dalam hutan. Jalan itu sempit, diapit pepohonan tinggi yang cabang-cabangnya seolah menjulur seperti tangan-tangan gelap. Jalan ini seharusnya menuju desa Watu Alas, kata Tio. Namun, saat mereka masuk lebih jauh, keanehan mulai terjadi. GPS di ponsel Tio tiba-tiba mati. Jam dashboard ambulans juga berhenti berdetak. Kenapa semua mati? Tanya Tari, mulai panik. Aku tidak tahu. Coba nyalakan GPS di ponselmu, jawab Tio. Tari mengeluarkan ponselnya. Tetapi layar hanya menampilkan sinyal kosong. Apa kita tersesat? Tanya Tari. Belum sempat Tio menjawab, suara aneh terdengar dari belakang ambulans. Suara itu seperti sesuatu yang sedang mencakar-cakar pintu belakang. Tari memandang Tio. Matanya melebar penuh ketakutan. Kita tidak berhenti. Apapun itu, kita tidak boleh berhenti, tegas Tio. Namun, suara itu semakin keras. Bukan hanya mencakar, kini terdengar seperti sesuatu yang mencoba membuka pintu belakang. Tari menoleh ke belakang. Matanya menangkap bayangan hitam yang menempel di kaca kecil pintu ambulans. Bayangan itu memiliki cakar panjang dan wajah yang tak sepenuhnya manusia. Tio, cepat, lebih cepat, teriak Tari. Tio menginjak pedal gas sekuat tenaga. Ambulans melaju kencang, menghantam genangan air dan jalan berbatu. Namun, sosok itu tetap ada, bayangannya terlihat mengikuti dari kaca spion, berlari dengan kecepatan yang tidak wajar. Ini tidak mungkin, teriak Tio. Tiba-tiba, ambulans melintasi sebuah jembatan kecil. Saat roda terakhir melewati jembatan itu, suara mengerikan di belakang mereka hilang seketika. Tari menoleh ke belakang. Tak ada lagi bayangan. Kemana dia pergi? Tanya Tari. Suaranya masih gemetar. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus segera keluar dari hutan ini, jawab Tio. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa meter ke depan, Tio menghentikan ambulans. Jalan di depan mereka terhalang oleh pohon besar yang tumbang. Ini tidak mungkin. Jalan ini seharusnya bersih. Aku yakin, kata Tio sambil memukul setir. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Tari. Tio menghela napas berat. Ia mengambil senter dan membuka pintu ambulans. Kita harus memindahkan pohon ini. Tidak ada pilihan lain, ucap Tio. Tari mengikutinya dengan ragu. Mereka berdua turun, basah kuyup oleh hujan. Dengan susah payah, mereka mencoba menggeser batang pohon besar itu. Di tengah usaha mereka, suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suaranya seperti langkah kaki, tetapi lebih berat. Suara itu berasal dari dalam hutan di sekitar mereka. Tio, kita tidak sendiri, bisik Tari, gemetar. Tio menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam hutan. Yang terlihat hanyalah pepohonan lebat dan bayangan gelap. Namun, suara itu semakin dekat. Tari, cepat masuk ke ambulans, teriak Tio. Tari berlari masuk ke kendaraan, diikuti oleh Tio. Saat mereka menutup pintu, sesuatu menghantam kaca depan ambulans. Sosok itu kembali. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Wajah penuh luka, dengan mulut lebar yang menganga. Mata merahnya menatap mereka tajam. Tari berteriak. Tio mencoba menyalakan mesin ambulans. Tetapi mesin itu mati. Kamu bercanda, kan? Tidak sekarang, teriak Tio sambil terus mencoba menyalakan mesin. Sosok itu mulai merangkak di atas kap mobil. Cakar panjangnya mencakar kaca depan. Tari menutup wajahnya, tak berani melihat. Akhirnya, mesin ambulans menyala. Tio menginjak gas, memaksa ambulans bergerak maju. Sosok itu terlempar ke samping jalan. Namun, ketika mereka melewati pohon tumbang itu, sosok itu kembali berdiri di belakang mereka, hanya memandang tanpa bergerak. Dia tidak mengejar kita, kata Tari pelan. Dia tidak perlu, kita yang masuk ke wilayahnya, jawab Tio dengan nada penuh ketakutan. Ambulans melaju lebih dalam ke hutan. Jalanan semakin gelap dan rasa takut semakin menghantui mereka. Hujan perlahan mereda, meninggalkan kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Alas Purwo,
Ambulans terus melaju. Namun jalan yang mereka tempuh seakan tak berujung. Theo melirik jam dashboard yang masih mati. Ia tak tahu sudah berapa lama mereka berada di dalam hutan ini. Theo, aku merasa kita hanya berputar-putar. Jalan ini terlihat sama, kata Tari, memecah keheningan. Theo tidak menjawab. Ia juga merasakan hal yang sama, tetapi ia berusaha tetap tenang. Kita terus saja. Selama masih di jalan ini, pasti ada ujungnya, jawab Theo akhirnya. Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ambulans kembali melewati sebuah pohon besar, yang tampaknya tumbang di pinggir jalan. Theo mengenali pohon itu. Tidak mungkin, kita sudah lewat sini tadi, kata Theo. Suaranya mulai gemetar. Kita tersesat. Theo, hutan ini mempermainkan kita, balas Tari. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. Suara itu seperti bisikan, tetapi jelas terdengar di dalam kabin. Theo, Tari, berhenti. Tari langsung memandang ke arah peti jenazah di belakang mereka. Theo, itu dari dalam peti, teriaknya. Theo mempercepat laju ambulans, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tidak mungkin, itu cuma halusinasi, ucap Theo mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti teriakan. Berhenti, kalian tidak akan keluar sini. Ambulans mendadak berhenti sendiri. Mesin mati tanpa peringatan. Theo dan Tari terdiam, saling berpandangan dengan wajah pucat. Apa yang terjadi? Kenapa mesinnya mati? Tanya Tari panik. Theo mencoba menyalakan mesin, tetapi kunci starter tidak merespons. Dalam keheningan, suara langkah berat mendekat dari belakang ambulans. Tari langsung menatap kaca spion. Theo, dia datang lagi? Bisik Tari, tubuhnya gemetar. Theo menoleh dan matanya membelalak. Sosok gelap dengan mata marah itu berdiri di tengah jalan, lebih dekat dari sebelumnya. Namun kali ini, sosok itu tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka semua mengarah ke ambulans. Kita tidak bisa di sini. Theo, kita harus keluar, teriak Tari. Keluar kemana? Mereka ada di luar, balas Theo. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari peti jenazah di belakang mereka. Ketukan itu perlahan berubah menjadi dentuman keras, seolah sesuatu dari dalam berusaha keluar. Apa yang terjadi? Bukannya ini sudah disegel? Tanya Tari, matanya terpaku pada peti. Dentuman semakin keras hingga akhirnya peti itu terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat kain kafan yang bergerak sendiri, seperti ada tangan yang berusaha keluar. Theo segera meraih salib kecil yang tergantung di dashboard ambulans dan menggenggamnya erat. Tari, ambil senter dan peralatan di belakang. Kita harus keluar dari kendaraan ini, ucap Theo dengan napas terengah-engah. Tari mengangguk, meski tangannya gemetar. Ia membuka laci, mengambil senter, dan menyelipkan pisau kecil ke dalam saku celananya. Mereka membuka pintu ambulans perlahan, lalu keluar ke jalan yang dingin dan berkabut. Bayangan-bayangan itu kini berdiri diam, mengelilingi mereka dari kejauhan. Kita kemana sekarang? Bisik Tari. Theo melihat ke depan. Matanya terpaku pada jalan yang kini terlihat seperti lorong tak berujung. Gelap dan sepi. Kita jalan kaki. Kita harus keluar dari hutan ini, jawab Theo. Mereka mulai berjalan, meninggalkan ambulans di belakang. Namun, setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuh mereka. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah bangunan tua di tengah hutan. Bangunan itu terlihat seperti gubuk kecil yang hampir roboh. Kita bisa berlindung di sana, kata Theo, menarik Tari mendekat ke gubuk. Namun, begitu mereka mendekat, pintu gubuk itu terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara wanita menangis pelan. Aku tidak yakin ini ide bagus, Theo, ucap Tari, berhenti di depan pintu. Kita tidak punya pilihan, jawab Theo sambil melangkah masuk. Di dalam, ruangan itu kosong, hanya ada kursi goyang tua di tengah dan sebuah cermin besar di dinding. Suara tangisan menghilang begitu mereka masuk. Dari mana asal suara itu? Tanya Tari, memeriksa setiap sudut ruangan. Theo mendekati cermin besar itu. Permukaannya berdebu, tetapi bayangan di dalamnya tidak mencerminkan mereka.
Yang terlihat adalah sosok lain. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat, berdiri di tempat mereka berdiri. "Tari, lihat ini," kata Tio pelan, menunjuk ke cermin. Tari mendekat, dan begitu ia melihat, wanita di dalam cermin tersenyum lebar. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Tiba-tiba, wanita itu mengulurkan tangannya dari dalam cermin, mencoba meraih mereka. Tio dan Tari langsung mundur. Namun tangan itu terus memanjang, mendekati mereka. "Keluar sekarang!" teriak Tio. Mereka berlari keluar dari gubuk, kembali ke jalan. Namun, saat menoleh ke belakang, gubuk itu sudah lenyap, seperti tak pernah ada. Tio dan Tari terdiam, napas mereka memburu. Hutan di sekitar mereka terasa semakin menutup, seolah siap menelan mereka kapan saja. Hutan alas purwo semakin gelap, meski malam sudah lama berlalu. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, menyembunyikan jalan setapak yang kian samar. Tio dan Tari berjalan perlahan, kelelahan mulai menggerogoti tubuh mereka. "Berapa lagi kita harus berjalan? Sepertinya kita tidak semakin mendekati desa," kata Tari, napasnya tersengal-sengal. "Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa kembali ke ambulans. Kita harus terus maju," jawab Tio, suaranya datar namun tegas. Namun, setiap langkah terasa sia-sia. Jalan setapak itu seolah berputar-putar membawa mereka kembali ke tempat yang sama. "Ini mustahil, aku yakin kita sudah lewat sini tadi," ucap Tari sambil menunjuk sebuah pohon besar yang akarnya menjulur ke jalan. Tio terdiam, tak bisa menyangkal. Pohon itu memang terlihat familiar, tapi ia tahu, jika mereka menyerah, mereka akan terjebak selamanya di hutan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Langkah itu cepat, seperti seseorang sedang berlari ke arah mereka. "Tio, dengar itu, ada orang lain di sini," seru Tari. Tio mengarahkan senternya ke arah suara. Namun, yang terlihat hanya kabut putih pekat. Langkah kaki itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan mereka. Tapi, tidak ada siapa-siapa. "Siapapun Anda, tunjukkan diri," teriak Tio. Tak ada jawaban. Namun, dari balik kabut, muncul sesuatu yang lain. Sebuah bayangan kecil menyerupai anak-anak berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya menggigil seperti ketakutan. "Seorang anak, apa yang dia lakukan di sini?" bisik Tari. Tio mendekati bayangan itu perlahan. "Hei, kamu siapa? Kenapa sendirian di hutan ini?" tanyanya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah yang berlawanan dari jalan setapak. "Kita tidak bisa mengikuti dia. Kita tidak tahu kemana arahnya," kata Tari. Namun, sebelum Tio sempat memutuskan, anak itu berbalik dan mulai berlari. Ia menghilang ke dalam kabut, meninggalkan jejak kaki kecil yang basah di tanah. "Kita harus ikut dia. Dia mungkin tahu jalan keluar," kata Tio. "Tio, ini bisa jadi jebakan. Anak itu bukan manusia," protes Tari. "Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan. Kita sudah berputar-putar terlalu lama," jawab Tio tegas. Mereka mengikuti jejak kaki itu, meskipun Tari terus mengawasi sekeliling dengan senter. Takut ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Jejak itu membawa mereka ke sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah batu nisan besar berdiri di tengah lapangan, tertutup lumut dan daun-daun kering. Di bawahnya, ada peti kayu tua yang sudah rusak. "Tio, tempat ini seperti makam," bisik Tari, tubuhnya gemetar. Tio mendekati batu nisan itu, tulisan di atasnya hampir tak terbaca. Tetapi ada satu kalimat yang masih terlihat jelas. "Di sini beristirahat jiwa yang hilang, terperangkap dalam bayang-bayang selamanya." Tiba-tiba, suara anak kecil tadi terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Suaranya seperti menangis, memohon sesuatu. "Tolong keluarkan aku," suara itu berkata. Tari menggeleng. "Tapi jalan ini satu-satunya yang bisa kita tempuh. Tidak mungkin salah." Mereka melanjutkan langkah, memasuki desa yang terasa seperti dunia lain. Bau anyir menyengat udara, bercampur dengan aroma kayu basah. Di tengah desa, mereka menemukan sesuatu yang aneh.
sebuah lapangan kosong dengan sumur tua di tengahnya. Di sekitar sumur, terdapat beberapa boneka jerami yang berdiri tegak, mengenakan pakaian lusuh dan penuh debu. Boneka ini, kenapa terlihat menyeramkan? Bisik Tari. Tio mendekati salah satu boneka dan menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Wajah boneka itu bukan dari kain, melainkan tanah liat yang dibentuk menyerupai wajah manusia. Ini seperti pengganti manusia, ucap Tio. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara dentingan seperti lonceng kecil terdengar dari arah sumur. Mereka berdua menoleh dan dari dalam sumur muncul kabut hitam yang perlahan naik ke udara. Tio, kita harus pergi dari sini, kata Tari, memegang tangan Tio dengan erat. Namun sebelum mereka sempat melangkah, kabut itu berubah menjadi sosok tinggi yang tampak seperti bayangan. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya mata merah yang bersinar. Kalian melangkah terlalu jauh. Suara berat keluar dari sosok itu, menggema di seluruh desa. Tio berdiri di depan Tari, mencoba melindunginya. Kami hanya ingin keluar sini. Kami tidak berniat mengganggu, teriak Tio. Sosok itu mendekat perlahan dan tanah di sekitar mereka mulai retak. Dari retakan itu, muncul tangan-tangan kurus yang mencoba meraih mereka. Kalian sudah masuk ke tempat yang seharusnya tak pernah kalian temukan. Suara sosok itu semakin keras. Tidak ada yang keluar dari desa ini dengan selamat. Tari berteriak ketika salah satu tangan berhasil mencengkeram kakinya. Tio langsung menarik Tari, namun tangan itu terus mencengkeram erat. Di tengah kepanikan itu, suara wanita yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar. Lepaskan mereka. Mereka bukan bagian dari dunia ini, kata suara itu. Dari balik kabut, wanita berambut panjang dengan wajah penuh luka muncul lagi. Kali ini, ia membawa lentera kecil yang memancarkan cahaya terang. Pergilah sebelum waktumu habis, ucap wanita itu sambil menatap Tio dan Tari. Sosok bayangan itu mendesis marah, tapi tampak ragu mendekat pada cahaya dari lentera tersebut. Tio dan Tari berlari, mengikuti wanita itu yang berjalan dengan langkah cepat. Namun, Tari berhenti sesaat dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membantu kami?" Wanita itu menoleh, matanya penuh kesedihan. "Aku adalah bagian dari desa ini, tapi aku tak ingin kalian bernasib sama." "Apa maksudmu?" tanya Tio. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengarahkan lentera ke arah sebuah jalan kecil di ujung desa. "Itu jalan keluar. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Tio dan Tari memandang jalan itu, lalu kembali melihat ke arah wanita itu. Namun, dalam sekejap, wanita itu menghilang bersama cahaya lentera. "Cepat, Tio, sebelum semuanya berubah lagi," teriak Tari. Mereka berlari menuju jalan keluar. Namun, suara-suara menyeramkan mulai terdengar dari belakang. Teriakan, tangisan, dan tawa aneh bercampur menjadi satu, membuat mereka semakin ketakutan. Mereka terus berlari tanpa menoleh, seperti yang diperintahkan wanita tadi. Jalan itu terasa semakin sempit, dikelilingi oleh dinding-dinding pohon yang bergerak sendiri. Namun, akhirnya mereka melihat cahaya di ujung jalan. Cahaya matahari yang tampak seperti pintu menuju dunia luar. Dengan napas yang hampir habis, mereka berhasil keluar dari jalan sempit itu. Tio dan Tari terjatuh ke tanah, tubuh mereka penuh lumpur dan dedaunan. Saat menoleh ke belakang, jalan itu sudah menghilang, digantikan oleh pepohonan lebat yang terlihat seperti tak pernah disentuh manusia. "Kita keluar?" tanya Tari, suaranya lemah. Tio mengangguk, meski ia masih tak percaya. Mereka benar-benar keluar dari hutan itu. Namun, ketika mereka mencoba mencari jalan menuju peradaban, sesuatu di saku Tio membuatnya merinding. Ia mengeluarkan benda itu, sebuah boneka jerami kecil yang sama seperti yang mereka lihat di desa tadi. Tio memandangi boneka jerami kecil di tangannya dengan tatapan ngeri. Wajah boneka itu tidak asing baginya. Itu wajahnya sendiri dengan ekspresi ketakutan yang terekam sempurna. "Tio, kenapa itu ada di tanganmu?" tanya Tari, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu. Aku tidak mengambilnya," jawab Tio sambil membuang boneka itu ke tanah. Namun, begitu boneka itu menyentuh tanah, terdengar suara pelan seperti bisikan.
Tidak ada yang benar-benar keluar. Kabut tipis tiba-tiba muncul, menyelimuti hutan di sekitar mereka. Jalan yang tadi terlihat jelas kini kembali tertutup dedaunan dan ranting-ranting kering. Tio, kita benar-benar sudah keluar kan? Tanya Tari dengan nada penuh harap. Tio mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Iya, Tari, kita keluar. Kita harus terus berjalan sampai menemukan desa Watu Alas. Ini pasti hanya rasa trauma. Mereka mulai berjalan kembali, menyusuri jalan setapak yang terasa semakin asing. Matahari yang tadi menyinari mereka perlahan tertutup awan gelap. Hutan kembali terasa dingin dan sunyi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan sesuatu di tengah hutan. Sebuah papan kayu tua yang sama seperti di desa sebelumnya. Tulisan di atasnya membuat mereka berdua terpaku. Selamat datang di desa Sukmahilang. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Tari, matanya membelalak. Kita sudah meninggalkan desa itu. Ini pasti ilusi. Jangan percaya, kata Tio, mencoba menenangkan Tari sekaligus dirinya sendiri. Namun, suara dentingan lonceng kecil kembali terdengar, seperti memanggil mereka. Kita tidak pernah benar-benar keluar, Tio. Desa ini tidak akan membiarkan kita pergi, kata Tari dengan napas terengah-engah. Mereka berdua mendekati desa itu lagi, meski rasa takut semakin menyelimuti. Namun, kali ini desa terlihat berbeda. Rumah-rumahnya terlihat lebih utuh dan di lapangan tengah. Mereka melihat sosok wanita yang sebelumnya membantu mereka. Ia berdiri di dekat sumur tua dengan lentera di tangannya. Kalian kembali, kata wanita itu dengan nada datar. Kami tidak mau kembali. Kamu bilang kami bisa keluar sini, teriak Tio. Wanita itu menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa benar-benar keluar. Desa ini adalah ujung dari perjalanan kalian. Sukmahilang tidak hanya sebuah desa. Ini adalah persinggahan jiwa-jiwa yang tersesat. Apa maksudmu? Tanya Tari dengan air mata mengalir. Wanita itu memandang mereka dengan sorot mata penuh penyesalan. Tio, Tari, kalian tidak pernah keluar dari Alas Purwo. Hutan itu telah mengambil kalian. Desa ini adalah bagian dari kutukan hutan. Tio dan Tari saling berpandangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, perlahan, kenangan mereka mulai kabur. Tari, sejak kapan kita masuk hutan ini? Apa kamu ingat? Tanya Tio. Tari menggeleng lemah. Aku tidak ingat. Yang ku ingat hanya ambulans, suara langkah, dan wanita itu mendekat, mengangkat lentera yang cahayanya mulai redup. Kalian sudah menjadi bagian dari desa ini. Setiap orang yang masuk ke sini meninggalkan jejak terakhirnya. Lihatlah di sekeliling kalian. Tio dan Tari memandang sekeliling. Dari rumah-rumah kosong, perlahan muncul bayangan-bayangan manusia. Mereka semua terlihat seperti penduduk desa biasa, tetapi wajah-wajah mereka terlihat kosong, seperti tidak memiliki jiwa. Ini tidak mungkin, ini tidak nyata, teriak Tio, mencoba menyangkal. Tio, Tari, kalian tidak pernah benar-benar hidup setelah perjalanan ini dimulai, kata wanita itu, menunjuk ke arah jalan tempat mereka pertama kali masuk ke hutan. Tiba-tiba, ingatan mereka kembali seperti potongan puzzle. Ambulans yang melaju dengan kencang, suara klakson yang memekakkan telinga, dan sebuah truk besar yang melintas dengan cepat. Tio, kita kecelakaan, bisik Tari, air matanya jatuh. Tio terdiam, tubuhnya lemas. Ia ingat saat terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Ambulans yang dikendarainya terguling, suara Tari yang berteriak, dan kegelapan yang menyelimuti semuanya. Jadi kita sudah mati? Tanya Tio, suaranya bergetar. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Desa ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa seperti kalian berhenti. Kalian tidak akan pergi, tetapi kalian juga tidak akan benar-benar ada. Sukmahilang adalah tempat jiwa yang hilang. Tio dan Tari jatuh berlutut, menerima kenyataan yang terlalu sulit untuk diterima. Desa itu perlahan menyelimuti mereka, dan bayangan mereka memudar menjadi bagian dari keramaian penduduk Sukmahilang yang abadi. Beberapa hari kemudian, ambulans yang mereka kendarai ditemukan di pinggir jurang. Alas Purwo, petugas penyelamat tidak menemukan jenazah Tio maupun Tari. Ambulans kosong, kecuali satu hal yang aneh, boneka jerami kecil yang diletakkan rapi di kursi depan.
dengan tulisan kecil di dadanya. Selamat datang di Sukma Hilang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas dukungan Anda.